makin rame. Jurnalis senior Karni Ilyas ikut diperiksa polisi dalam kasus dugaan ijazah Presiden ke-7, Joko Widodo. Kata Budi Hermanto, pemeriksaan ini untuk mendalami peran Karni sebagai saksi, termasuk terkait tayangan televisi yang membahas isu tersebut. Jadi bukan cuma omongan di luar, tapi juga isi siaran ikut dikulik. Polisi juga lagi mendalami cuplikan acara yang sempat tayang. Apakah ada kaitannya dengan penyebaran isu ini? Sementara itu, kasus ini sendiri sudah menetapkan beberapa tersangka, termasuk tokoh publik. Bahkan ada yang mengajukan restoratif justice. Seibaratnya, ini bukan cuma soal ijazah, tapi juga soal siapa ngomong apa dan dampaknya ke publik. Proses hukum masih berjalan, dan polisi terus mendalami semua pihak yang terkait. Pesannya jelas di era sekarang, bukan cuma tindakan, tapi juga informasi yang disebar bisa punya konsekuensi hukum. Jadi sebelum ngomong atau share sesuatu, pastikan dulu, biar nggak ikut-ikutan masuk episode berikutnya. Panggilan dari penyidik terkait tentang saksi terkait tentang perkara ijazah, saksi peristiwa. Nah, kami juga masih mendalami. Kita melihat bahwa kemarin memang Pak Karni hadir sebagai saksi. Nah, tadi juga disampaikan ada beberapa dari pihak media, ya, petinggi-petinggi media untuk hadir. Ini artinya melihat bahwa mungkin di dalam beberapa rangkaian acara di televisi benar melihat. Nah, kami juga akan nanti koordinasi dengan teman-teman penyidik melihat cuplikan tersebut apakah ada di tayangan di satu stasiun televisi. Ini masih kami dalami, ya. Dari pertemuan Pemret dengan Presiden itu tidak ada yang aneh kecuali Soeharto, ya. Semua Presiden melakukan dan rame-rame itu. Kemarin juga rame-rame 40 orang nggak ada kan. Jadi kalau dia kooptasi Pemret sebanyak itu, reaksinya akan jelek. Yang ada, dia menjelaskan semua rencana-rencana dia kepada para Pemret. Jadi kalau dan semua presiden melakukan, wow, Megawati, malah Megawati dia berangkat ke luar negeri. Salah satu kursi di pesawat itu ada nama Karni Ilyas. Apa saya terkooptasi oleh Megawati? Apa saya kurang kritis? Sama Jokowi berapa kali bertemu Pemret? Buktinya ALC pun dilarang. Oh, jadi sekarang abang sudah ngaku dilarang sama Jokowi ALC. Apakah Prabowo tetap melarang, Bang? Kalau memang Prabowo tetap melarang, saya menyatakan sungguh menyesal saya pernah menjadi kuasa hukum dia di MK dulu 2019. Menurut saya ada lagi yang salahnya. Dalam KUHP itu pengaduan itu tidak bisa dilakukan, pengaduan dari orang terhadap penghinaan, kalau itu tidak, kalau itu demi kepentingan umum. Enggak, bukan dipotong. Ini soal ini udah selesai belum? Anda jangan marah sama saya. Gua nggak marah. Nah, ini udah selesai belum? Saya berikan kesempatan Anda. Udah selesai. Oke, silakan. Jangan kudu matno, saya bilang. Ini udah selesai belum? Kalau ada selesai, saya berikan kesempatan. Bukan. Enggak, saya dibilang potong-potong nanti digoreng lagi. Ya, ini udah selesai belum? Kalau belum selesai, saya berikan kesempatan. Silakan. Welcome to your channel QNC, berdiri kokoh di tengah. Kasus polemik ijazah Presiden Joko Widodo kembali memanas. Kali ini, sorotan publik tidak hanya tertuju pada substansi persoalan, tetapi juga pada dua nama besar di dunia jurnalistik, Karni Ilyas dan Aiman. Keduanya kembali menghebohkan publik setelah dikabarkan diperiksa oleh pihak kepolisian terkait pemberitaan dan sikap kritis mereka terhadap isu yang hingga kini tak kunjung reda. Namun, alih-alih mundur atau meredam pernyataan, Karni Ilyas dan Aiman justru menunjukkan sikap yang tegas dan tidak gentar sedikit pun. Mereka berdiri pada satu posisi yang mereka yakini benar, keterbukaan. Bagi keduanya, polemik ini tidak seharusnya berlarut-larut jika memang semua bukti yang dipermasalahkan dapat ditunjukkan secara jelas kepada publik. Lagi ramenya di publik, yaitu kebebasan berbicara. Dalam arti kata, silakan pemerintah dikritik, silakan mengeluarkan pendapat. Ya tentu saja, jangan ujar kebencian, jangan menghina pribadi,
Tapi ini mendapat sambutan hangat sekali dari publik, baik yang menganggap positif maupun yang menganggap bahwa ini apa iya kira-kira begitu. Ya kalau KUHP, kalau saya dulu itu kan kita nggak pakai undang-undang ITE, pakai KUHP. Masalah kita tidak serumit sekarang. Kenapa? Kita pernah diskusi di ALC soal KUHP itu 310 misalnya, orang baru bisa diperkarakan kalau ada pengaduan, kalau delik aduan. Delik aduan sekarang ya delik aduan. Tidak delik umum. Dan kedua, penghinaan itu ancamannya cuma 7 bulan penjara. Dan itu 9 bulan. Oke, 9 bulan. Itu tidak boleh orang itu ditahan. Undang-undang yang baru ini dibikin 6 tahun. 4 tahun, Pak. Iya, belakangan. Awalnya. Itu yang menurunkan saya. 6 tahun beliau yang bikin waktu itu. Jadi semangat banget memasukkan orang ke sel. Bagi saya pembuat undang-undang. Tapi sampai BN ngasih makan narapidana. Menurut saya ada lagi yang salahnya. Dalam KUHP itu pengaduan itu tidak bisa dilakukan, pengaduan dari orang terhadap penghinaan, kalau itu demi kepentingan umum. Di undang-undang ITE nggak ada kepentingan umum. Sebenarnya kalau kita kritik demi kepentingan umum kayak rumah sakit Oki masuk sel, ya karena orang susah mengerti undang-undang. Bikin ayat 3 dari 310 KUHP itu cantumin lagi di ITE bahwa ini tidak berlaku kalau demi kepentingan umum. Ada kekurangan pelaksanaannya, juga ada kekurangan, sehingga terjadilah konflik antar warga tadi kan, dalam arti kata konflik sosial. Tapi persoalannya yang belum terpecahkan, bagaimana kita mengundang rakyat mengkritik kalau rakyat tersebut takut mengkritik pemerintah. Enggak, bukan dipotong. Ini soal ini udah selesai belum? Anda jangan marah sama saya. Gua nggak marah. Nah, ini udah selesai belum? Saya berikan kesempatan Anda. Udah selesai. Oke, silakan. Jangan kudu matno, saya bilang. Ini udah selesai belum? Kalau ada selesai, saya berikan kesempatan. Bukan. Enggak, saya dibilang potong-potong nanti digoreng lagi. Ya, ini udah selesai belum? Kalau belum selesai, saya berikan kesempatan. Silakan. Makanya kan gua Silakan. menjelaskan ini. Gua menanyakan mana. Bukan Dumato nanti. Silakan. Gua menanyakan mana isunya. Apanya? Ijazahmu asli nggak tadi? Gua bukan udah tanya itu masalahnya. aja. Menurut lu gimana? Lu kan tadi bilang itu kan di bawah foto. Ini Itu berdasarkan itu. embosnya ada nggak? Loh, gua nanya lu ini. Lah ya udah embosnya ada nggak? Watermarknya ada nggak? Gua nanya ini Nggak kan lu ada, nanya palsu embos. udah. Oke, Udah baik. palsu dah. Karni Ilyas dengan gaya khasnya yang lugas dan tajam menegaskan bahwa inti dari persoalan ini sebenarnya sangat sederhana. Jika memang ijazah itu ada, maka tunjukkan saja. Begitu kira-kira pesan yang berulang kali disampaikan. Pernyataan ini bukan tanpa dasar. Dalam logika publik, sesuatu yang nyata dan sah seharusnya mudah untuk diverifikasi, apalagi jika menyangkut seorang pejabat publik dengan posisi tertinggi di negara ini. Sementara itu, Aiman juga mengambil sikap yang sejalan. Ia menilai bahwa kegaduhan yang terjadi saat ini justru disebabkan oleh kurangnya kejelasan yang diberikan kepada masyarakat. Dalam pandangannya, publik tidak seharusnya dibiarkan berspekulasi tanpa arah. Ketika informasi yang dibutuhkan tidak disampaikan secara transparan, maka ruang kosong itu akan diisi oleh opini, dugaan, bahkan tuduhan yang semakin liar. Disinilah letak persoalan utamanya. Ketika sebuah isu tidak segera dituntaskan dengan data dan fakta yang terang, maka ia akan berkembang menjadi bola liar yang sulit dikendalikan. Opini publik terbelah, kepercayaan mulai tergerus, dan diskursus berubah dari pencarian kebenaran menjadi pertarungan narasi. Karni Ilyas dan Aiman memahami betul resiko dari sikap mereka. Mereka bukan orang baru dalam dunia jurnalistik. Mereka tahu bahwa berbicara kritis terhadap kekuasaan selalu memiliki konsekuensi. Namun keduanya tampak memilih untuk tetap berada di jalur yang mereka yakini sebagai bagian dari tanggung jawab moral seorang jurnalis, menyuarakan pertanyaan yang mewakili keresahan publik.
Pemeriksaan oleh pihak kepolisian pun tidak membuat mereka surut. Justru sebaliknya, hal ini semakin mempertegas posisi mereka di mata publik. Banyak yang melihat bahwa sikap tenang dan tidak gentar dari keduanya mencerminkan keyakinan bahwa apa yang mereka lakukan bukanlah pelanggaran, melainkan bagian dari upaya menjaga akuntabilitas. Namun demikian, situasi ini juga membuka ruang diskusi yang lebih luas. Apakah kritik dan pertanyaan terhadap pejabat publik dapat dengan mudah berujung pada proses hukum? Ataukah ini merupakan bentuk dinamika dalam negara demokrasi yang memang memberikan ruang bagi semua pihak untuk saling menguji argumen? Di sisi lain, publik kini semakin cerdas dalam menyikapi informasi. Mereka tidak hanya menerima, tetapi juga menilai, membandingkan, dan mempertanyakan. Dalam konteks ini, pernyataan sederhana seperti "tunjukkan saja jika memang ada" menjadi sangat kuat. Ia bukan sekedar kalimat, tetapi representasi dari tuntutan transparansi yang semakin tinggi di era informasi saat ini. Jika ditarik lebih jauh, polemik ini sebenarnya bukan hanya tentang ijazah semata. Ini adalah tentang kepercayaan, tentang bagaimana seorang pemimpin dan institusi di sekitarnya merespons pertanyaan publik. Apakah dengan keterbukaan atau justru dengan pendekatan yang menimbulkan lebih banyak tanda tanya? Karni Ilyas dan Aiman tampaknya memahami bahwa kepercayaan publik adalah hal yang tidak bisa dibangun dengan narasi semata. Ia membutuhkan bukti, konsistensi, dan keberanian untuk menjawab pertanyaan secara langsung. Tanpa itu, setiap isu akan terus berulang dalam bentuk yang berbeda. Sikap tegas keduanya juga mengirim pesan bahwa jurnalisme tidak boleh kehilangan keberaniannya. Di tengah tekanan, ancaman, atau bahkan proses hukum, suara kritis tetap harus ada. Bukan untuk menjatuhkan, tetapi untuk memastikan bahwa kebenaran tidak tertutup oleh kekuasaan atau kepentingan tertentu. Namun publik juga perlu bijak. Tidak semua yang beredar harus langsung dipercaya. Tidak semua isu harus langsung dihakimi. Yang dibutuhkan adalah keseimbangan antara kritik dan verifikasi, antara keberanian bertanya dan kedewasaan dalam menerima jawaban. Hari ini, polemik ini mungkin masih terus bergulir. Belum ada titik akhir yang benar-benar memuaskan semua pihak. Tetapi satu hal yang pasti, sikap Karni Ilyas dan Aiman telah menambah dinamika dalam diskursus publik. Mereka tidak memilih diam, mereka memilih berbicara. Dan di tengah hiruk-pikuk opini yang saling bertabrakan, pesan mereka tetap sederhana, jelas, dan sulit dibantah. Jika memang ada, tunjukkan saja. Tidak perlu berlarut-larut, tidak perlu membiarkan spekulasi berkembang menjadi kegaduhan yang tidak perlu. Pada akhirnya, publiklah yang akan menilai, bukan hanya dari apa yang dikatakan, tetapi dari apa yang ditunjukkan. Karena di dunia yang semakin terbuka ini, kebenaran tidak cukup hanya diyakini, ia harus dibuktikan. Bang, sebelum saya masuk ke materi diskusi malam ini, boleh nggak saya bertanya sedikit, Kang? Boleh. Kan termasuk saya, mungkin Bung Rocky dan masyarakat, pengen sedikit saja dapat bocoran hasil pertemuan Pemret dengan Presiden. Nah, satu pertanyaan. Kemudian timbul lagi pertanyaan dari masyarakat yang bisik-bisik saya dengar. Apakah pertemuan Pemret dengan Presiden sama nilainya dan berdampak positif pembelajaran kepada masyarakat sebagaimana pertemuan dulu berbagai media dengan Habibie? Atau mungkin akan terkooptasi pertemuan Pemret, maaf kalau saya keliru, tapi itu persepsi masyarakat, seperti Pemret dulu yang ketemu dengan Jokowi kemudian hilang kebebasan, bukan kebebasan mungkin tetap ada, tingkat kritisnya kepada Presiden. Saya nggak tahu apakah seorang Karni Ilyas bisa terkooptasi juga. Kalau sudah terkooptasi, maka pilar keempat kita terima dulu dikafanin saja, Bang. Itu berkenan Abang jawab itu dulu, Bang. Biasakan Abang nanya ke kami, dan sekali ini saya nanya ke Abang. Ya, persoalan Saya nggak tahu Abang sudah hilang keberanian untuk menjawab. Ya. Nggak apa-apa, menyerah aja, Bang. Angkat itu. tunggu dulu. Orang nggak dikasih kesempatan bicara. Jadi pertemuan Pemret dengan Presiden itu tidak ada yang aneh, kecuali Soeharto ya. Semua presiden melakukan, dan rame-rame itu. Kemarin juga rame-rame, 40 orang nggak ada kan. Jadi kalau dia kooptasi Pemret sebanyak itu, reaksinya akan jelek. Yang ada, dia menjelaskan semua rencana-rencana dia kepada para Pemret. Jadi kalau
Dan semua presiden melakukan. Wow, Megawati, malah Megawati tiap berangkat ke luar negeri, salah satu kursi di pesawat itu ada nama Karni Ilyas. Apa saya terkooptasi oleh Megawati? Apa saya kurang kritis? Sama Jokowi berapa kali pertemuan Pemret? Buktinya ILC pun dilarang, Pak. Oh jadi sekarang abang sudah ngaku dilarang sama Jokowi ILC. Apakah Prabowo tetap melarang, Bang? Kalau memang Prabowo tetap melarang, saya menyatakan sungguh menyesal saya pernah menjadi kuasa hukum dia di MK dulu 2019. Begini, kalau soal muncul lagi di TV, itu bukan wewenang saya, wewenang yang punya TV. Wewenang saya mengadakan ILC malam ini, yang ada ikut. Aplaus dulu untuk Bang Garing tentang ini.